Tahukah kalian, sebuah negara maju tentunya mengacu pada kesejahteraan masyarakat yang tinggi, baik dari sektor ekonomi maupun sosial. Demi percepatan laju perekonomian maupun sosial, pembangunan infrastruktur juga menjadi tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perekonomian di setiap kota. Pembangunan jalan tol Pekanbaru Padang Seksi 1 Padang Sicincin menjadi salah satu bentuk percepatan laju perekonomian di Provinsi Sumatera Barat dan Riau. Tentunya dengan kehadiran jalan tol ini akan memangkas waktu perjalanan dan membawa harapan baru bagi masyarakat. Misalnya seperti menghubungkan komunitas terpencil dengan peluang-peluang baru, atau bahkan menjadi pintu bagi terbukanya peluang kerja dan perekonomian baru. Terbangunlah mimpi dari Sumatera Barat, yaitu pembangunan jalan tol Pekanbaru Padang Seksi 1 Padang Sicincin. Nantinya, jalan tol sepanjang 36,6 km ini tersambung dengan jalan tol Trans Sumatera yang akan membuka kemudahan akses bagi dua provinsi, serta memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Dari kota tercinta, saya Muhammad Amar, inilah di balik pagar proyek jalan tol Padang Sicincin. Provinsi Sumatera Barat dengan luas 42.119,54 km persegi ini memiliki jumlah populasi sebanyak 5.640.629 jiwa. Terletak di bagian barat Pulau Sumatera dan dikelilingi perbukitan yang indah. Dengan mayoritas penduduknya adalah pedagang, petani, dan peternak, maka waktu dan mobilitas sangat penting untuk pendistribusian barang dan logistik. Oke, kali ini saya berada di proyek jalan tol Pekanbaru Padang Seksi 1 Padang Sicincin yang nantinya akan menghubungkan dua provinsi besar yaitu Sumatera Barat dan Riau. Nah, nantinya hadirnya tol ini akan memangkas waktu Padang Sicincin dari yang semula 1,5 jam bisa menjadi 20-30 menit saja. Ruas jalan tol Pekanbaru Padang Seksi Cicincin Lubuk Alung Padang ini main roadnya adalah sepanjang 36,6 km. Ruas tol Seksi Cicincin Lubuk Alung Padang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah yang dilintasinya. Kemudian mengingat banyak destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat, di mana jalan tol ini sangat berkontribusi besar dalam rangka menumbuh kembangkan objek pariwisata maupun kuliner di Sumatera Barat ini. Banyak teknologi baru yang diterapkan di ruas ini atau di seksi ini, di mana adanya tanah dasar yang memang tidak support untuk dilakukan konstruksi, sehingga perlu adanya perkuatan-perkuatan, perlu adanya teknologi-teknologi yang memang dibutuhkan di sini. Salah satunya aja nih, kita bisa lihat di belakang, itu adalah salah satu teknologi untuk menangani gerusan lereng, namanya itu shotcrete. Nah, selanjutnya ada lagi soil nailing, ada lagi KGM untuk penanganan tanah lunak, ada lagi PVD, yaitu untuk mempercepat konsolidasi tanah. Tentunya sangat besar dampaknya Mas, misalnya dalam penggunaan digitalisasi dengan BIM, kita dapat mempercepat waktu pengambilan data ukur yang sebelumnya manual itu kira-kira 5 hari atau 6 hari, sedangkan dengan fotogrametri itu bisa menggunakan waktu 1-2 hari doang. Keindahan Sumatera Barat akan semakin terpancar dengan kemudahan akses yang dihadirkan oleh jalan tol Padang Sicincin. Sebagai ruas pembuka dan gerbang pertama di Sumatera Barat,
Tol ini nantinya akan terhubung hingga Pekanbaru, membuka pintu konektivitas baru bagi masyarakat. Banyak harapan sungguhnya bagi masyarakat Sumatera Barat dengan adanya tol ini. Karena sudah dipastikan keberadaan tol ini akan menggerakkan perekonomian di Sumatera Barat. Keberadaan jalan tol adalah yang akan memudahkan, yang akan mempercepat, yang akan mendekatkan jarak tersebut. Dan kemudian juga yang akan melancarkan akses itu semua. Maka oleh itu kita di Sumatera Barat, masyarakat Sumatera Barat berharap bagaimana pelaksanaan jalan tol ini bisa lebih cepat penyelesaiannya. Wah, kalau semenjak ada tol ini Pak, pokoknya saya banyak-banyak bersyukur semenjak ada jalan tol ini. Alhamdulillah, semenjak ada jalan tol ini, omset saya bertambah. Kami juga sangat-sangat berterima kasih. Ini merangkul seluruh elemen, mulai dari pemuda, masyarakat, yang mau bekerja dan mungkin dengan keahlian masing-masing dipekerjakan. Jadi ini juga sangat membantu menambah perekonomian kami, masyarakat yang ada di Nagari Pasar khususnya. Contohnya adalah pemasangan pagar RW, itu kan non-skill. Kemudian membantu kegiatan pekerjaan saluran air atau drainase yang jumlahnya lebih dari 500 orang. Alhamdulillah, karena penduduk masyarakat ini dilibatkan oleh proyek ini. Karena dari masyarakat kita ini bisa hidup dalam ekonominya lah gitu. Ekonominya bisa bagus. Gitu. Bisa bagus. Ya. Dan terus satu lagi nama di kampungnya bagus. Jalan tol itu sebetulnya saya sangat mendukung ya. Itu bisa mempersingkat waktu orang harus ke Pekanbaru, Padang gitu ya. Dengan sendirinya mungkin lebih banyak pengunjung ke Kota Padang yang dari Pekanbaru. Dengan harapan ya income kita sebagai toko oleh-oleh akan bertambah. Saya berharap pemerintah dapat mendukung kerja dari Kota Makarya untuk membangun jalan tol dan berharap untuk masyarakat untuk bisa mengerti. Jangan dengar informasi negatif yang disebarkan orang yang bertanggung jawab. Karena sebagai masyarakat masih mendapatkan informasi-informasi yang negatif ke jalan tol. Sedangkan jalan tol sangat perlu bagi Sumatera Barat. Karena untuk transportasi yang paling parah itu dari Padang ke Payakumbuh itu. Kalau makan waktu itu bisa sampai 4 jam. 4 jam. Tapi kalau prediksi dengan tol mungkin sekitar 2 jam. Dan itu pun kalau seandainya Padang ke Payakumbuh batas kota itu, jalur jalan nasional terlalu kecil, sering terjadi kemacetan. Satu truk aja rusak, udah bikin macet. Sangat diperlukan. Apalagi yang untuk sampai ke Bukit Tinggi, minimal sampai Bukit Tinggi lah. Sampai Bukit Tinggi sangat membantu. Jadi masyarakat, insya Allah memang 2024 ini jalan tol Padang Sicincin, nah, itu udah bisa dilewati. Dan kita berdoa supaya pemerintah terus mendukung dan melanjutkan ke trase selanjutnya Sicincin Bukit Tinggi. Karena memang ketika Sicincin Bukit Tinggi artinya menyambungkan Padang sampai Bukit Tinggi, ini memberikan nilai ekonomis yang sangat besar sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selama saya mungkin bekerja, ini salah satu tim yang paling solid kalau menurut saya ya. Alhamdulillah sekarang tim di Sijipa sangat kooperatif ya, mampu bekerja sama
sudah baik menurut saya. Kuncinya adalah komunikasi sih Mas. Jadi kita sama teman-teman ini nggak ada batasan, apapun boleh disampaikan, mau pahit-pahitnya, mau manis-manisnya. Kalau pahitnya kita rasakan bersama, kalau manis juga kita rasakan bersama. Itu jadi orang Minang itu ternyata sangat tinggi harkat dan martabatnya, sehingga makanya ada datuk dan nenek itu kita harus cara hormatnya juga beda, cara interaksinya juga beda. Terus juga yang menarik lagi kalau menurut saya kulinernya. Benar. Kulinernya. Jadi awal-awal Mas, awal-awal dikasih surat tugas ke Padang, wah ini kayaknya saya bakalan tambah berat nggak ya badannya gitu pertama. Terus memang seminggu kedua minggu tuh wah makanya enak, apalagi di belakang ini kan makan. Tapi dipikir santan terus, lama-lama bosan juga, nyarinya mie ayam lagi jadinya. Jalan tol Padang Sicincin segera hadir dan membuka gerbang peradaban baru di Sumatera. Tersambungnya jalan tol ini tentu akan memicu perekonomian baru, mendorong pariwisata, dan mempersingkat waktu tempuh untuk menjelajahi keindahan alam dan budaya Sumatera Barat. Saatnya wujudkan mimpi ini. Saya Muhammad Amar, langsung dari kota tercinta, pamit undur diri. Sampai Basuo di episode Nan Katibo, Rancak Bana.